Hey everyone, here I will expression and the foundation of multi-store building in construction project. Di sini saya akan menjelaskan artikel jurnal tentang fondasi gedung bertingkat pada proyek bangunan gedung baja. Di pertama itu ada pembagian abstrak yaitu pembahasannya adalah pembangunan gedung bertingkat merupakan perhatian khusus terhadap pemilihan dan perencanaan fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah itu sendiri. Dalam studi ini fondasi yang dibahas adalah fondasi tanah berpasir dan tanah berlempung serta dampak dari air tanah untuk stabilan fondasi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang dari artikel ini adalah gedung bertingkat telah menjadi bagian integral dari perkembangan infrastruktur modern, terutama di daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Dengan gedung bertingkat itu bisa mendikatkan eh membuat infrastruktur menjadi tidak terlalu padat. Untuk tujuan penelitian artikel ini untuk mengidentifikasi karakteristik tanah di lokasi pembangunan yang berpotensi mempengaruhi performa fondasi itu sendiri. Yang kedua itu mengevaluasi pengaruh air tanah terhadap kestabilan fondasi serta bagaimana keadaan air tanah dapat mempercepat atau memperparah potensi kegagalan fondasi. Yang ketiga itu ada menganalisis performa fondasi pada tanah berpasir dan tanah lempung, bagaimana karakteristik tanah berpasir dan tanah lempung mempengaruhi performa gedung bertingkat tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mendalami tentang karakteristik tanah dan air tanah itu tuh sendiri. Yang kedua itu berkontribusi pada perkembangan ilmu teknik sipil. Yang ketiga itu penerapan dalam proyek-proyek serupa di masa depan. Metode penelitian ini adalah menggunakan studi literatur dengan mengkaitkan berbagai sumber ilmiah, buku jurnal, dan laporan teknis fondasi gedung bertingkat pada kondisi tanah berpasir, tanah lempung, dan pengaruh air tanah di tanah lempung. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk ini ada untuk hasilnya itu pada studi kasus fondasi gedung bertingkat yang berdiri di atas kombinasi tanah berpasir dan tanah lempung dengan mempengaruhi sertifikasi dari air tanah di lapisan tanah lempung. Berbagai tantangan teknis sipil terkait stabilitas dan daya dukung fondasi perlu dianalisis secara mendalam. Tanah berpasir merupakan tanah berpasir memiliki sifat drainase alami yang baik, memiliki daya dukung yang relatif rendah terhadap beban berat tanpa adanya perkuatan tambahan. Tanah ini rentan terhadap pergeseran khususnya di bawah beban dinasi dari gedung bertingkat. Untuk meningkatkan daya dukung. Teknik pemadatan atau penggunaan geografis seringkali diperlukan. Pemadatan mekanis dan metode stabilitas seperti penggunaan campuran agregat atau lapisan geoteknik itu sendiri. Pada tanah berpasir, fondasi terutama bila tanah telah dipadatkan atau dibekal sebelumnya. Namun untuk tanah lempung yang dipengaruhi oleh air tanah, fondasi tiang panjang atau berpilar lebih dianjurkan. Untuk kedua tanah itu, fondasi tiang panjang dapat menyalurkan beban ke lapisan tanah yang paling dalam dan lebih stabil. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu fondasi gedung bertingkat di tanah berpasir. Untuk karakteristik tanah berpasir itu seperti hasil di atas tadi, drainase baik dan kestabilan struktur baik. Untuk pemilihan jenis fondasi itu bisa mengambil fondasi dangkal atau fondasi dalam itu sendiri, tergantung tanah dari hasil uji lab atau uji lapangan. Untuk desain fondasi itu bisa dilihat dari daya dukung tanah, penurunan, dan pengaruh air tanah itu sendiri. Selanjutnya itu ada fondasi gedung bertingkat di tanah lempung. Untuk karakteristik tanah lempung itu ada retenase air, yaitu tanah lempung memiliki kemampuan menahan air yang tinggi yang dapat menyebabkan pergerakan dan perubahan volume saat terjadi relokasi kadar air. Yang selanjutnya itu ada kekuatan dan daya dukung. Itu adalah kekuatan daya dukung tanah Lampung tergantung pada kadar air dan kondilasi tanah itu sendiri. Selanjutnya itu pemilihan jenis fondasi. Untuk pemilihan jenis fondasi dengan jenis tanah Lampung ini ada fondasi dangkal dan fondasi dalam.
Untuk desain fondasi bisa dilihat dari daya dukung tanah itu sendiri, penurunan tanah lempung atau pengaruh air tanah itu sendiri. Selanjutnya itu ada fondasi gedung tingkat pengaruh air tanah pada fondasi. Pengaruh air tanah terhadap fondasi gedung bertingkat sangat penting untuk dipahami karena dapat dipengaruhi stabilitas, kekuatan, dan daya dukung fondasi itu sendiri. Ada beberapa aspek yang diperhatikan terhadap pengaruh air tanah pada fondasi. Yang pertama itu ada daya dukung tanah. Daya dukung tanah itu dari peningkatan kadar air atau pengaruh terhadap fondasi. Selanjutnya ada konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu ada proses konsolidasi tanah itu sendiri dan penurunan terukur. Efek pada jenis tanah ini biasanya tanah liat dan tanah berpasir. Untuk pengendalian air tanah itu ada drainase, ada kedalaman pondasi itu sendiri. Untuk dampak erosi itu ada erosi tanah dan pengaruh gempa. Uji tanah biasanya menggunakan pengujian kadar air sebelum merancang fondasi. Biasanya menggunakan uji SPT, CPT, dan laboratorium bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut. Selanjutnya itu ada pengaruh rencana mitigasi, yaitu mengingat pengaruh air tanah yang signifikan. Rencana mitigasi seperti pemantauan air tanah, yaitu pengujian teratur dan desain fondasi yang apsif harus dipertimbangkan dalam setiap proyek konstruksi yang gedung bertingkat. Selanjutnya itu ada fondasi gedung bertingkat pada proyek internasional fondasi gedung tinggi. Yang pertama itu ada tipe fondasi untuk gedung tinggi, itu ada biasanya memakai fondasi dangkal, fondasi dalam, fondasi tiang panjang, atau fondasi profile. Selanjutnya itu analis tanah dan penelitian ST. Biasanya itu ada uji tanah itu sendiri, yaitu uji tanah SPT dan CPT. Untuk kondisi geoteknik itu memahami sifat tanah dalam memahami sifat tanah, kedalaman air tanah, dan kemungkinan konsentrasi terhadap polasi dan penentuan desain fondasi. Selanjutnya itu ada daya dukung dan stabilitas. Ya, yang pertama itu ada perhitungan daya dukung tanah, kedua itu ada stabilisasi fondasi. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan dan iklim, yaitu pengaruh iklim itu ada resiliensi terhadap cuaca ekstrim atau kondisi geografi. Untuk selanjutnya ada metode konstruksi, yaitu yang pertama ada teknik konstruksi yang efisien, dan kedua adalah pengelolaan limbah dan sumber daya. Selanjutnya ada standar dan regulasi internasional. Untuk keputusan terhadap standar biasanya menggunakan proyek internasional harus memenuhi standar dan regulasi yang berlaku di negara setempat. Selanjutnya itu ada pengujian dan sertifikasi. Fondasi harus memenuhi pengujian dan sertifikasi untuk memastikan bahwa semua aspek dan teknik keselamatan telah terpenuhi. Contoh dari proyek internasional itu ada Burj Khalifa di Dubai UAE, Taipei di Taiwan, dan Shanghai Tower di Tiongkok. Untuk fondasi gedung bertingkat, pelajaran dari studi kasus ini adalah pemahaman mengenai fondasi gedung bertingkat dari sudut pandang studi kasus memberikan wawasan penting terhadap tantangan, solusi inovasi, dan kegagalan yang terjadi dalam proses konstruksi studi kasus ini dari berbagai proyek gedung bertingkat di dunia. Untuk yang lebih informasi, berikut beberapa utama dan yang diambil dari studi kasus. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu pemahaman mendalam tentang kondisi tanah adalah langkah pertama yang krusial dalam merancang fondasi yang aman dan efektif. Fondasi dalam seperti tiang panjang dan profile sering sering menjadi pilihan terbaik untuk bangunan tinggi, terutama di lokasi tanah yang kurang stabil karena dapat mencapai lapisan tanah yang lebih kuat di dalam permukaan. Pengaruh air ke tanah juga harus diperhitungkan karena dapat menyebabkan penurunan dan erosi yang mengancam kestabilitas fondasi. Selain itu, desain fondasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan lokasi terutama di daerah yang rawan gempa atau erosi tanah itu sendiri. Dengan teknologi mitigasi seperti perendaman getaran untuk melindungi struktur dari risiko bencana, studi kasus proyek besar di seluruh dunia mengajarkan bahwa perancangan yang mantap, penggunaan teknologi yang canggih patut dicontoh dari proyek di luar negeri sana.
Berikut adalah daftar isi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.